Udah siap loh kerja kayak gua Maria? Ada yang minta ditemenin, duitnya gede. Film kali ini menceritakan sisi gelap sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang besar. Sementara mereka sendiri tidak tahu pekerjaan apa yang akan diberikan. Tapi di film ini kita akan menceritakan seorang gadis yang dipekerjakan sebagai cleaning service di sebuah pelabuhan, guys. Di samping itu, si gadis ini juga bercita-cita untuk bekerja di luar negeri dengan harapan gaji besar dan bisa memperbaiki perekonomian keluarganya. Namun karena gajinya sebagai cleaning service yang tidak seberapa, bahkan dia juga harus menyogok agensi agar bisa bekerja di pelabuhan tersebut. Dari situlah dia mulai terjebak sisi gelap pekerjaan di sana. Seperti halnya yang viral baru-baru ini, guys. Tawaran kerja dengan gaji yang besar banyak kita jumpai. Namun itu sudah bukan lagi rahasia ataupun hal baru di sini. Di mana, Min? Ya, di sinilah pokoknya. Udahlah, kita masuk ke film aja ya. Di awal film, kita diperlihatkan segerombolan muda-mudi yang direkrut oleh suatu agensi. Namun entah mengapa, wajahnya tidak ada satupun yang sumringah. Terlepas dari itu semua, ada sepasang sejoli yang juga direkrut, yaitu gadis yang bernama Maya dan juga pacarnya yang bernama Haris. Dengan bermodalkan ijazah akhirnya, mereka diterima bekerja di sana. Tapi rupanya tidak semudah itu, guys. Maya ternyata harus mengeluarkan uang 20 juta untuk bisa bekerja di sana, dan akan dipotong dari gaji bulanannya. Dari sini kita tahu betapa susahnya mencari kerja. Bahkan beberapa orang rela membayar mahal agar bisa bekerja, walaupun harus ngutang dulu. Lanjut, di sana Maya bekerja sebagai pelayan restoran dan juga cleaning service. Sementara Haris sebagai ABK kapal, guys. Di mana mereka setiap hari bekerja dengan penuh tekanan. Harus inilah, itulah. Namun di samping itu gaji mereka tidak seberapa. Belum juga masih akan dipotong hutang mereka pada agensinya. Singkat cerita, beberapa hari mereka kerja di sana, di mana saat Maya sedang ngepel, dia tanpa sengaja melihat penumpang yang lagi adu sekil dengan wanita penghibur. Tapi Maya pura-pura tidak tahu dan terus bekerja. Setelah 1 jam berlalu, tiba-tiba saja wanita penghibur itu menghampiri Maya, di mana Maya yang kala itu sedang melamun sembari memikirkan nasibnya. Ya, kita sebut saja wanita itu Maggie. Maaf, maksud saya Meli. Jadi di sana Meli mulai bercerita pada Maya bahwa dia tahu apa yang membuatnya melamun. Meli juga berkata bahwa Maya tidak akan bisa memperbaiki ekonominya, apalagi membuat dirinya kaya kalau hanya berpaku pada kerjaannya sebagai cleaning service. Ya karena dulu Meli juga seperti dirinya, menjadi kerja serabutan di kapal, sehingga membuat Meli harus gali lubang tutup lubang, hingga akhirnya membuat Meli memutuskan untuk jual lubang, guys. Lalu dia menyarankan pada Maya, jika dia ingin punya banyak uang, dia menyuruh Maya menjual lubangnya. Waduh, namun di sana Maya tidak terlalu peduli dengan perkataan Meli. Lalu Maya pun melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu kita geser pada Haris, di mana dia saat ini ditempatkan ke bagian pengecekan barang yang akan masuk ke kapal, guys. Namun Haris sedikit bingung karena salah satu truk di sana yang kala itu si supir tiba-tiba memberikan kode. Entah apa maksudnya. Ya karena Haris orang baru di bagian itu, dia pun tak paham. Lalu dia hendak naik ke bak dan mengecek truk itu. Sementara saat akan membuka tutup bak truk itu, tiba-tiba senior Haris datang dan melarang dia untuk membukanya. Seniornya pun mengambil alih tugas itu, lalu membiarkan truk itu masuk. Di sana Haris yang bingung sedikit curiga, tapi Haris tidak terlalu memusingkan hal itu. Ya mungkin karena Haris sudah banyak pikiran, bre. Terlepas dari hiruk pikuk pekerjaan mereka, ternyata Haris dan Maya ini tinggal sekamar, bre. Untung saja di sana jauh dari Pak RT. Jadi mereka tidak dimintai bukti nikah. Oke, lanjut. Maya yang lelah dengan kerjaannya bertanya soal janji Haris kepadanya, di mana Haris pernah berjanji mengajak Maya pergi ke Singapura saat mereka masih bersekolah. Maya juga merasa hanya diperbudak saja di sana, bahkan hidupnya terasa semakin susah. Haris sebagai pacar pun mencoba menenangkan Maya dan menyuruhnya untuk bersabar, hingga Haris pun merayu Maya dengan alasan agar tidak stres. Lalu mereka pun beruel-uelan. Keesokan harinya mereka pun kembali bekerja, Maya sebagai pelayan restoran dan Haris sebagai ABK kapal. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Kita diperlihatkan di mana teman-teman Maya sedang menemani para tamu yang kesepian. Berbeda dengan Maya yang justru menolak ketika ada tamu kapal yang mendekatinya, karena dia tak ingin berpaling dari Haris. Hingga keesokan harinya, kita diperlihatkan di mana Haris yang sudah siap bekerja. Namun karena dia kepagian, lah agak lain ini.
Biasanya kesiangan ya bre. Haris pun mendekati Maya yang lagi ngelamun. Lalu Haris berinisiatif untuk ngegas sekali, bisa lah. Setelah seharian bekerja, malam harinya Maya mendapat telepon dari kampung, di mana dia mendapat kabar yang kurang baik, jika ibunya sedang sakit dan harus dirawat. Hingga esok harinya, tibalah saat mereka menerima gaji. Namun bukannya senang, Maya yang kaget karena gajinya sedikit banget. Bahkan lebih banyak potongan yang diambil si agensi untuk mencicil hutangnya, sehingga membuat Maya protes dengan orang di sana. Ya apalagi karena dia butuh uang untuk pengobatan ibunya. Tapi apa boleh buat, itu sudah kesepakatan mereka di awal. Sementara Haris yang kasihan melihat Maya, dia pun memberikan sebagian gajinya untuk membantu pengobatan ibunya Maya. Namun di sana Maya malah marah-marah bre. Maya berkata bahwa Haris sendiri juga butuh uang untuk biaya sekolah adiknya, tapi malah memberikan uangnya padanya. Lalu Maya pun pergi begitu saja. Singkat cerita, kita diperlihatkan Maya yang lagi bersih-bersih seperti biasanya. Tapi tanpa sengaja, dia berpapasan dengan salah satu temannya yang kala itu hanya mengenakan handuk dan masuk ke kamar bersama tamu di sana. Tentu saja hal itu membuat Maya kembali berpikir, apakah dia harus melakukan hal yang sama seperti temannya agar dia punya uang lebih. Namun tak lama dari itu Maya kembali bekerja sembari mendengar suara horor temannya tadi bre. Sementara di sisi lain Haris kembali ditempatkan di bagian pengecekan barang. Namun di sana dia mendapat sedikit briefing agar Haris tidak perlu mengecek truk yang berwarna merah. Ya karena Haris ini anak baru, mau tidak mau dia pun nurut sama seniornya bre. Walaupun ada kecurigaan, maksud saya perasaan curiga kalau ada yang tidak beres. Sementara kita kembali bersama Maya, di mana Maya saat ini sudah berubah kostum. Terlihat Maya dan teman-temannya sedang menghibur tamu di sana, yang kebetulan sedang berulang tahun bre. Selepasnya dari sana, Maya mengobrol dengan temannya, yang kita sebut saja Andin. Di mana Andin ini tidak lain adalah wanita yang tempo lalu tak sengaja ketemu Maya saat akan beradu skill. Di sana Maya bercerita pada Andin bahwa dia jadi cleaning service untuk sampingannya bre. Mendengar itu, lantas Andin bertanya pada Maya, kenapa nggak jual casing saja? Dengan begitu dia akan dapat duit lebih banyak, ya daripada jadi cleaning service. Maya yang saat itu memang lagi mumet pun terpengaruh oleh ocehan Andin bre. Malamnya pun Maya langsung ikut menemani tamu-tamu minum sampai mabuk bre. Tapi sayang, entah karena kebetulan atau memang semesta tidak merestui Maya untuk hal itu. Di saat bersamaan Haris yang lewat pun melihat Maya. Dan karena emosi, Haris pun bergelut dengan tamu di sana. Atas kejadian itu pun Maya marah pada Haris. Maya yang sudah capek-capek jadi tidak menerima ceperan. Tak cuma marah, Maya pun memutuskan pergi dari kamar Haris. Lalu Maya numpang di kamar Andin. Lanjut esok harinya, di mana Maya kembali dipanggil oleh Meli. Di sana Meli lagi-lagi menawarkan pada Maya, apakah dia tertarik untuk menjual casingnya bre. Namun di sana Maya masih menolak tawaran Meli dengan alasan yang masih sama, yaitu ingin setia pada Haris. Sementara kita geser ke Haris, sedikit demi sedikit Haris mulai memahami trik seniornya. Karena dari awal Haris sudah curiga bahwa truk merah itu tidak mungkin dilepas masuk begitu saja jika tidak ada ceperannya, apalagi tanpa diperiksa sekalipun. Kayak udah langganan aja gitu bre. Di sana Haris juga melihat seniornya meminta jatah. Namun karena si sopir tidak memberikan, dia pun menelpon seseorang. Hingga akhirnya si sopir pun memberikan amplop coklat bre. Dan truk itu dipersilahkan masuk. Tapi ngomong-ngomong soal senior, dari tadi kita lupa kasih tahu namanya bre. Aduh, saking asiknya sama skrip, jadi kita sebut saja dia Tama bre. Melihat kelakuan seniornya, jadi si Haris ini mengambil HP-nya secara diam-diam. Yang kemudian dia melaporkan kelakuan seniornya kepada bosnya. Ya dengan tujuan untuk menggantikan posisinya bre. Lanjut bre, ternyata Haris ini sengaja mengadukan si Tama agar dia bisa gantiin posisinya. Dengan begitu Haris bisa dapat uang ceperan lebih banyak dan ingin membantu Maya untuk melunasi hutangnya. Karena diketahui tempo lalu ternyata Maya kasbon pada perusahaannya untuk memberi sedikit tambahan biaya pengobatan ibunya bre. Belum juga untuk kehidupan sehari-hari yang tanpa sadar gajinya tidak cukup. Apalagi si Maya ini juga doyan ngudut semenjak kenal sama si Andin. Jadi si Haris ini
bertekad untuk membantu Maya karena menurutnya terlalu berat beban yang dia tanggung. Sementara Maya yang sudah tidak tahu mau kayak gimana lagi, akhirnya dengan berat hati dia memutuskan untuk menjual casingnya. Dia pun menemui Meli. Aduh, ayolah Maya, jangan menyerah lah sebelum nasi menjadi bubur. Kita lanjut bre, Maya pun dipertemukan dengan mafia sekaligus germo di pelabuhan itu yang kita sebut saja Roni bre. Nah si Roni inilah yang menjadi calon di sana bre. Sementara kita kembali ke Haris, ternyata dia berhasil menjalankan rencananya. Tak butuh waktu lama, si Tama langsung dihabisi oleh bosnya. Tapi di sini ada yang menarik bre. Ternyata bosnya si Haris ini tidak lain si Roni tadi. Bang, memang ini orangnya. Oke lanjut. Haris pun secara tidak langsung menjadi orang pengganti si Tama. Dan dia akan dibayar oleh Roni. 20 juta untuk setiap truk itu masuk kapal. Tidak cuma itu saja, Haris juga akan diberi komisi lagi jika truk itu aman sampai tujuan bre. Jadi penasaran aku, apa kira-kira isinya truk itu bre? Oke, singkat cerita esok harinya, pas masih subuh-subuh lah kira-kira bre, truk itu kembali datang. Ternyata si Haris ini juga penasaran dengan isinya. Sama seperti kita bre. Di sana Haris pun naik ke truk itu dan ingin melihat apa sebenarnya isi truk itu. Dan ternyata lah kan bang, nggak cuma mafia dan germo bre. Ternyata si Roni juga pelaku human trafficking bre. Ah kok babi bang. Namun ya karena si Haris ini butuh uang untuk membantu Maya, dia membiarkan truk merah itu lewat bre. Jalan yuk. Setelah Haris selesai bekerja, dia pun jalan-jalan ke kafe tempat Maya bekerja. Tapi alangkah terkejutnya, Haris malah melihat Maya di check out oleh salah satu tamu di sana. Haris pun hanya bisa diam bersembunyi karena dia belum ada cukup uang untuk menyuruh Maya tidak melakukan itu. Ditambah juga mereka kan lagi marahan ya bre. Sementara Maya sendiri sebenarnya juga tidak kuat karena semakin hari ada-ada saja perlakuan kasar dari tamunya. Tapi mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Hari demi hari, Haris semakin semangat untuk mengumpulkan uang. Sementara Maya malam demi malam melayani tamu-tamu kapal yang berminat dengan dirinya. Hingga tiba suatu waktu, Haris yang kangen banget sama Maya karena sudah lama Maya pindah kamar. Paham kan bre? Paham lah masa kakak. Haris pun datang ke kafe tempat Maya bekerja. Di sana dia memesan paket layanan ulang tahun. Karena kebetulan Haris berulang tahun hari itu. Kemudian tak lama dari itu, datanglah Maya dengan kue tar bersama teman-temannya bre. Di sana Haris sebenarnya tak tega melihat Maya. Sesekali dia menatap Maya dan merasa kasihan. Ya namun apa boleh buat, itu adalah satu-satunya cara agar Haris bisa bertemu Maya. Karena mereka berdua belum juga bermaaf-maafan. Selesai dengan tarian ulang tahun, Haris pun lanjut minum-minum. Namun Haris malah ditemani cewek lain bre. Haris pun menyuruh cewek itu untuk tidak menyentuhnya. Ya karena Haris sebenarnya maunya sama si Maya. Mungkin karena sebelumnya juga sudah langganan ya bre. Tak lama dari itu datang Maya yang membawakan minuman untuk tamu lain. Tapi di sana Maya yang mungkin cemburu melihat Haris, Maya marah-marah saat digoda tamu itu bre. Nggak cuma itu, Maya juga menyiram minuman ke tamu itu lalu dia pergi. Sementara Haris yang tidak terima Maya diperlakukan begitu, dia pun marah lalu mengadu tamu itu dengan meja atau menjedotkan kepala tamu itu ke meja. Lalu Haris menyusul Maya dan bertanya kenapa dia menangis. Ternyata dia mendapat kabar bahwa ibunya meninggal bre. Itulah yang membuat Maya bad mood dan sensitif. Kemudian Haris memeluk Maya lalu mengajaknya beristirahat di kamarnya seusai jam kerjanya selesai. Hingga keesokan harinya, Haris memberikan semua tabungannya ke Maya untuk membayar hutang-hutangnya. Tentu saja Maya kaget dari mana Haris mendapat uang sebanyak itu dalam waktu yang cepat. Tapi di sana Haris tidak berterus terang kepada Maya bre. Haris malah berkata, sekarang Maya bisa membayar hutangnya dan bisa pulang kampung. Maya yang hatinya luluh akan kebaikan Haris, akhirnya dia memberi kado ulang tahun spesial untuk Haris, di mana Maya langsung menggeremet di atas badan Haris. Setelah selesai dengan kado untuk Haris, Maya pergi ke kantor untuk membayar hutang-hutangnya. Namun tak lama setelahnya, datang si Meli. Dia tahu kalau Maya sudah bebas dari hutang-hutangnya. Oleh karena itu, Meli menawarkan pada Maya, jika Maya masih ingin pergi ke Singapura, dia bisa membantunya. Meli berkata Maya bisa menemui Om Roni jika dia masih berminat pergi ke Singapura, seperti apa yang dia impikan selama ini. Namun di sana Maya malah tertarik bre.
Ya mungkin kalau dia pulang ibunya juga sudah tidak ada. Tapi Maya tidak tahu keputusannya akan menjadi masalah baru. Kita kembali ke Haris di mana dia sedang menemui Roni. Dia berkata jika dia ingin berhenti dari pekerjaan itu. Untuk terakhir kalinya dia akan meloloskan truknya. Lalu Haris pergi begitu saja. Terlepas Haris pergi dari sana, terlihat Meli dan Maya yang datang ingin menemui Roni. Di sana Meli berkata bahwa Maya ingin pergi ke Singapura. Tapi di sana Roni berkata jika biaya untuk ke sana tidak gratis, Bre. Maya harus melayani Roni dulu sebelum diberangkatkan ke Singapura, Bre. Waduh, bener-bener suram ya. Ruwet. Singkat cerita, Haris yang sudah beberapa hari tidak ketemu Maya pun merasa kangen. Karena tidak bisa menahan rasa kangennya, dia pun pergi ke kafe tempat Maya bekerja, Bre. Haris menunggu lama di sana. Lantas dia bertanya pada teman si Maya. Ternyata si Maya sudah tidak bekerja di sana. Ya mungkin semenjak ketemu sama si Roni tempo hari, Bre. Terus si Maya ditidurin. Maksud saya tidur di mana, Bre? Sudahlah, kita lanjut. Haris pun lalu pergi bekerja untuk yang terakhir. Masih seperti hari kemarin, Haris pun naik ke truk untuk mengecek babon yang diangkut, Bre. Tapi ternyata situasi tidak seperti kemarin, ding, Bre. Haris dikagetkan dengan isi di dalamnya. Di mana Haris melihat si Maya berada di dalam bersama babon lainnya. Tentu saja hal itu membuat Haris dilema antara ingin meloloskan truknya atau menahannya. Namun Haris di sana mencoba mengambil sikap tenang dan menyuruh truk itu lewat, Bre. Tapi benar-benar. Ternyata hati kecil Haris yang paling dalam tak rela, Bre. Haris pun mengejar truk itu dan naik untuk menemui Maya. Dia mencoba meyakinkan bahwa jalan yang Maya ambil salah. Haris juga tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Malah akan lebih buruk dari yang sudah terjadi di sana. Sementara Maya sendiri juga dilema antara percaya pada Haris atau tetap dengan pilihannya. Tapi akhirnya Maya pun memutuskan untuk tetap bersama Haris, Bre. Tetapi sayang, mereka ketahuan oleh Roni dan anak buahnya, Bre. Lantas mereka pun kejar-kejaran di atas kapal. Di sana mereka juga sempat bersembunyi. Tapi bukannya sikap diam, Maya malah ngajak ribut si Haris. Di mana Maya mempermasalahkan soal kerjaan si Haris. Yang dianggap ternyata biadab juga. Tapi walaupun begitu, Haris jujur dari hati yang terdalam. Jika dia melakukan itu untuk membantu si Maya seorang. Karena ocehan mereka yang nadanya tidak pelan, si Roni pun berhasil menemukan mereka. Lalu adu sprint kembali terjadi, Bre. Setelah mereka berlari naik turun anak tangga kapal, Haris pun tertangkap oleh si Roni, Bre. Kemudian Haris pun dihajar habis-habisan oleh Roni hingga terkapar tak berdaya. Sementara Maya yang tidak bisa melakukan apa-apa. Namun saat dia mendekati Haris, Maya diam-diam mengambil pisau yang berada di saku celana Haris. Untung saja tidak salah ambil, Bre. Ya mungkin itu pisau Haris gunakan untuk membuka tutup truk saat mengecek, Bre. Sementara Maya lalu ditarik dan berada pada dekapan si Roni. Tetapi Roni yang tak sadar akan pisau di tangan Maya pun tiba-tiba merasakan sakit di bagian ginjalnya, Bre. Dan Roni pun tergeletak lunglai. Lalu Haris yang tiba-tiba juga kembali berdiri. Dia pun mereplay tusukan itu. Kemudian Haris dan Maya pun berpelukan seperti Teletubbies. Saatnya saya bilang selesai. Dah gitu aja. Gimana menurut kalian, Bre? Agak kurang seru ya, Bre, endingnya. Tapi ya sudahlah. Intinya pesan dan hikmah dari film Cross the Line ini seperti yang pernah disampaikan oleh Chef Renata lah, Bre. Jika nasimu kebanyakan air, maka akan menjadi bubur. Nah, kalau sudah jadi bubur, maka buatlah bubur yang enak. Karena masih ada kok bubur yang enak. Atau jangan pernah menyerah oleh keadaan. Ya kurang lebih begitulah, Bre. Sekian, see you next video.